Baik, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kapanpun Ibu menonton video ini. Perkenalkan kami dari kelompok Sabar Nur, tulis saja nama kalian dulu, akan mempresentasikan proyek akhir dari ADPL kami eh, yang diampu oleh Ibu sendiri, yaitu Ibu Anandini Medianti Nababan, Eskom MT. Baik, mungkin kami akan perkenalan diri dulu, dimulai dari saya sendiri, yaitu saya Anugrah Syahputra Sibarani dengan NIM 231401067, diikuti oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syukron Jazila dengan NIM 231401007. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Zakwan Ataki dengan NIM 231401055. Perkenalkan, saya Timothy Tanawi dengan NIM 231401079. Perkenalkan, nama saya Gerti Armanda Semiring dengan NIM 231401133. Baik, di sini kan kami langsung aja untuk mempresentasikan proyek kami yang diberi nama Otodo. Di sini kami akan mulai dari daftar isi terlebih dahulu. Untuk daftar isi sendiri kami mulai dari pendahuluan, ada 5 bab utama, yaitu pendahuluan, deskripsi keseluruhan, kebutuhan antarmuka eksternal, fitur sistem, dan kebutuhan fungsional lainnya. Di sini saya akan coba jelaskan bagian pendahuluan terlebih dahulu, yang terdiri dari beberapa poin lagi juga, dari subbab juga. Yang pertama yaitu ada tujuan penulisan dokumen. Untuk tujuannya sendiri, ini Otodo ini untuk platform dokumen ini adalah dokumen untuk menjelaskan kebutuhan perangkat lunak untuk platform pembelajaran Otodo, khususnya untuk versi awal yaitu 1.0. Otodo ini merupakan platform pembelajaran yang dirancang untuk mendukung proses belajar mandiri dalam berbagai bidang seperti pemrograman, matematika, bahasa Inggris, dan persiapan UTBK. Adapun ruang lingkup inti dari Otodo ini adalah termasuk dari user interface atau antarmuka, ada fungsi pembelajaran berbasis NLP, ada sistem soal otomatis, dan manajemen konten pembelajaran. Dokumen ini hanya mencakup bagian dari perangkat lunak saja dan tidak termasuk dari proses bisnis yang tersedia pada platform Otodo. Untuk konvensi penulisan dokumen sendiri, ini ditulis berdasarkan template IEEE untuk dokumen System Requirements Specification atau SRS. Adapun audiens yang dituju dan pembaca yang disarankan, dokumen ini ditujukan untuk berbagai pihak yang terlibat dalam proses developing atau pengembangan dan pemanfaatan platform Otodo. Jadi ada beberapa audiens, yaitu developer. Mereka adalah yang bertanggung jawab untuk mengimplementasikan kebutuhan sistem, baik fungsional maupun non-fungsional. Developer itu bisa baca bagian dari bab 2, kemudian bab 3, dan bab 4 untuk detail kebutuhan sistem. Selanjutnya adalah manajer proyek. Mereka butuh pemahaman menyeluruh tentang ruang lingkup sistem, batasan proyek, dan klasifikasi pengguna melalui dokumen ini. Mereka bisa baca mulai dari bab 1, terutama bagian 1.4, dan juga bagian bab 2 sebagai landasan perencanaan proyek. Kemudian ada tester, agar mereka tahu bagaimana cara menguji kesesuaian sistem dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Mereka bisa baca bagian bab 4 dan juga bab 5. Ada juga penulis dokumentasi, agar mereka dapat menulis panduan penggunaan dan dokumentasi sistem Otodo. Mereka bisa baca bab 2 secara menyeluruh dan bab 3 dan bab 4 untuk memahami struktur dan cara kerja sistem secara detail. Dan terakhir adalah tentunya end user, agar termasuk pelajar dan mahasiswa dan masyarakat umum, agar mereka tahu cara menggunakan platform Otodo dan fitur-fitur utamanya. Dan ini disusun secara runtun dari bab 1 hingga bab 5. Adapun batasan produknya adalah Otodo ini adalah web yang dirancang untuk membantu masyarakat dalam belajar secara mandiri, memesan mentor, dan juga memesan jasa pembuatan desain web dan aplikasi. Pengguna bisa mengakses materi pembelajaran, mengerjakan soal, dan memantau progres mereka melalui fitur NLP. Mereka juga dapat memesan mentor secara daring maupun luring dengan lokasi terdekat dari mereka. Web ini bisa memberikan kemudahan fleksibilitas dan akses luas terhadap pendidikan informal dan layanan digital dengan sistem berbasis koin dan fitur leaderboard yang mendorong motivasi belajar. Dan untuk referensi sendiri ada websitenya. Mungkin sudah tidak bisa diakses lagi, namun sebelumnya bisa. Tapi begitu, untuk website dan GitHub-nya kami tersedia juga untuk uh, open source code-nya, bisa diakses di sini. Dimulai dari ada front end, ada back end juga di situ, cuman masih basic,
dan ada template dokumennya juga kami sediakan linknya, dan ada license empty untuk mitigasi penyalahgunaan dari source code dari Autodo. Baik, mungkin itu aja untuk bagian bab 1. Selanjutnya bab 2 akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang deskripsi keseluruhan dari produk Autodo. Pertama, saya akan menjelaskan perspektif produk. Autodo sendiri dikembangkan untuk semua orang yang ingin belajar secara otodidak melalui website yang mudah digunakan, mendapatkan mentor sesuai keinginan, atau tertarik menggunakan jasa pembuatan desain website dan aplikasi. Ini adalah sebuah website yang terbuka untuk publik dan dapat dijalankan di browser manapun. Jadi Autodo sendiri itu tujuannya itu untuk masyarakat luas ya, bukan hanya siswa, mahasiswa. Pokoknya setiap orang yang ingin meningkatkan pengetahuan mereka, atau orang yang ingin mendapatkan mentor, ataupun orang yang ingin membuat desain website dan aplikasi. Jadi ada 3 fungsi atau 3 fitur utama dari produk Autodo, jasa yang ditawarkannya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi produk. Sistem Autodo sendiri adalah platform pembelajaran daring yang menyediakan fitur-fitur utama bagi pengguna, siswa atau mentor, dan fitur manajemen lengkap untuk admin. Jadi akan menjelaskan tentang pengguna dulu, fitur untuk pengguna. Pertama itu ada registrasi dan autentikasi pengguna. Pengguna itu dapat melakukan pendaftaran dengan mengisi informasi seperti nama, email, password, dan lokasi. Selanjutnya itu sistem Autodo itu akan memverifikasi validitas data yang dimasukkan, mencegah duplikasi akun berdasarkan email. Jadi nanti jika email yang sama itu didaftarkan lagi, maka akan otomatis tertolak, serta menggunakan private statement untuk memastikan keamanan koneksi ke database. Selanjutnya itu setelah login berhasil, maka sistem akan menginisialisasi data penting pengguna seperti saldo dan poin awal. Selanjutnya itu ada fitur navigasi materi dan struktur pembelajaran. Jadi pengguna itu dapat menjelajahi materi, yaitu yang berupa subbab, bab, topik, dan subtopik. Selanjutnya konten dari materi tersebut yang berupa video, teks, ataupun ilustrasi ditampilkan secara hierarkis. Dan terakhir itu akses ke konten dibatasi sesuai status pembelian subtopik. Jadi nanti hanya materi yang dibeli pengguna yang dapat diaksesnya. Selanjutnya itu ada latihan dan penilaian. Nah, sistem Autodo ini menyediakan soal itu seperti pilihan ganda, isian, atau soal interaktif lainnya itu dengan umpan balik langsung. Sistem Autodo nanti juga dapat mencatat riwayat latihan dan skor pengguna. Nah, selanjutnya itu ada progres belajar dan dashboard pengguna. Nah, di sini statistik belajar, pencapaian, dan historis akses materi dari pengguna itu akan ditampilkan, khususnya nanti di halaman dashboard. Selanjutnya itu ada fitur lanjutan, seperti lanjutkan pembelajaran terakhir. Jadi nanti pengguna bisa melanjutkan materi yang dipelajarinya terakhir kali. Selanjutnya itu ada pembelian subtopik dan koin. Nah, di sistem Autodo sendiri untuk membeli materi ataupun sesi mentor, itu dia bukan menggunakan uang asli, melainkan melalui koin. Dan koin ini nanti yang barulah diberi menggunakan uang asli. Kita lihat dulu fungsinya. Pertama itu pengguna membeli materi atau sesi mentor menggunakan koin dan mencegah pemesanan jika saldo koin tidak cukup. Jadi nanti pengguna itu membeli materi atau sesi mentor menggunakan koin, dan koin sendiri itu dibeli melalui integrasi Midtrans dan tercatat otomatis. Nanti dibeli melalui uang asli dengan integrasi Midtrans. Selanjutnya itu ada pemesanan dan interaksi dengan mentor. Nah, pengguna itu dapat melihat profil mentor, memilih materi, dan mengajukan sesi belajar. Serta sistem dia akan mencatat permintaan dan mencegah pemesanan jika saldo koin tidak cukup. Selanjutnya itu ada leaderboard dan gamifikasi. Nah, sistem sendiri itu menampilkan peringkat pengguna dalam leaderboard berdasarkan jenjang pendidikan SD, SMP, SMA dengan urutan dari poin tertinggi ke rendah. Jadi nanti di dalam sistem Autodo di sini ada leaderboard, yang mana leaderboard itu adalah pengguna dengan poin tertinggi, yang mana poin itu didapatkan dari hasil pembelajaran mereka atau hasil kuis mereka. Nah, pengguna yang berada di peringkat 3 besar itu setiap minggunya itu akan mendapatkan hadiah berupa akun gratis yang dapat mereka gunakan untuk mengakses materi baru lagi. Nah, leaderboard itu juga akan direset setiap minggu untuk memberikan kesempatan yang adil bagi seluruh pengguna. Jadi nanti setiap seminggu leaderboard itu akan direset untuk lebih adil lah kepada seluruh pengguna. Dan terakhir, sistem tetap akan menyorot posisi pengguna secara personal. Jadi meskipun pengguna dia berada di peringkat 100, tetap ada biar dia tahu posisinya di mana gitu. Itu untuk leaderboard dan gamifikasi. Terakhir itu adalah utama dan responsivitas. Landing page itu menampilkan informasi penting seperti progres belajar pengguna, materi yang sedang dipelajari, profil tim pengembang, serta navigasi ke halaman lain. Selanjutnya itu tampilan itu dirancang responsif agar dapat menyesuaikan dengan berbagai ukuran, baik desktop maupun mobile. Selanjutnya itu ada fitur profil dan reward pengguna. Pertama ada tampilkan data pribadi pengguna, menampilkan nama, email, nomor telepon, lokasi, dan jam pendidikan pengguna. Dan data itu diambil dari tabel user berdasarkan ID user. Nah, di sini juga pengguna dapat mengedit data pribadinya. Selanjutnya itu ada riwayat pembelian koin. Nah, di sini ditampilkan itu tabel transaksi yang berisi itemnya, total pembeliannya, waktu dan deskripsi dari pembeliannya. Dan ada urutan transaksi itu berdasarkan waktu yang terbaru.
Selanjutnya ada riwayat pemilihan subtopik. Nah, di sini juga akan ditampilkan riwayat pemilihan subtopik yang diambil dari tabel subtopik dan join ke tabel subtopik dari database. Dia akan menampilkan kodenya, namanya, tanggal dan harga pembeliannya. Dan dia juga sama itu diurutkan berdasarkan tanggal terbaru atau waktu terbaru. Terakhir tampilan terstruktur. Nah, semua informasi, profil, dan transaksi itu akan ditampilkan di bagian terpisah dan agar mudah dipahami oleh pengguna. Nah, terakhir itu ada fitur untuk admin ya. Nah, admin sendiri dia akan memiliki dashboard pengelolaan untuk mengatur pengguna, materi, transaksi, mentor, leaderboard, dan static system. Nah, berikut ringkasannya. Pertama itu manajemen pengguna. Di sini akan ditampilkan daftar lengkap pengguna, fitur berdasarkan perannya, itu tampilkan detail dan transaksi pengguna, itu aktivitas dari akunnya itu aktif atau non aktif, itu status total pengguna, statistiknya, terus konfirmasi sebelum penghapus kalau adminnya mau hapus pengguna ataupun log aktivitas dari adminnya. Selanjutnya itu ada manajemen materi pembelajaran. Nah, di sini admin itu dapat menampilkan dan mengelola struktur materi, tambah, edit, hapus dari materi, terus tuh menentukan harga dari materi tersebut atau dari subtopik, dan terakhir ada perhatiin jauh konten sebelum dipublikasikan. Selanjutnya itu ada manajemen latihan dan evaluasi. Nah, di sini admin itu dapat menambah, mengedit, menghapus soal latihan, mendukung media atau menambahkan gambar atau video, audio atau video ke dalam soal, itu mengelompokkan soal itu berdasarkan kesulitannya, dan juga statistik penggunaan latihan. Selanjutnya ada manajemen transaksi dan koin. Nah, di sini admin itu dapat memfilter transaksi berdasarkan tanggal atau metode, terus tuh disinilah diatur integrasi mitransnya dan pembaruan real time, ada tambah atau koreksi koin, ekspor data transaksi ke Excel atau CSV jika ingin ditampilkan secara jelas. Selanjutnya itu ada manajemen mentor. Di sini admin akan memverifikasi dan mengelola data mentor, terus itu dia akan memfilter dan mengekspor data mentor, dia riwayat aktivitas dan mengolah ulasan dari mentornya. Terakhir ada leaderboard dan statistik. Yang di sini dia admin dia akan mengurus tentang leaderboard yang real time. Juga dia bisa menampilkan visualisasi grafik dari performa pengguna, dan terakhir dia statistik agregat dan ekspor data dari leaderboard tadi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas-kelas pengguna dan karakteristik dalam Autodo. Nah, ada 3 kelas pengguna. Pertama itu pengguna biasa, yang termasuk pelajar, mahasiswa, atau masyarakat umum, seperti dijelaskan sebelumnya, yang menggunakan platform Autodo untuk pembelajaran, pemesanan mentor, atau jasa desain. Jadi ada 3 itu ya, 3 jasa utama yang kami tawarkan. Selanjutnya itu kelas pengguna itu pengguna profesional. Nah, disinilah mentor yang menggunakan platform Autodo untuk mengajar. Nah, jadi mentor di sini perannya itu adalah untuk mengajarkan, dan dia termasuk dalam pengguna profesional. Terakhir itu ada admin Autodo yang mengatur jalannya platform Autodo. Selanjutnya itu ada lingkungan operasi. Nah, Autodo sendiri itu adalah aplikasi berbasis website ya. Oleh karena itu Autodo itu beroperasi di berbagai browser ya, asalkan mampu menjalankan sebuah website. Selanjutnya itu ada batasan desain dan implementasi. Nah, Autodo sendiri dikembangkan dengan bahasa pemrograman PHP dan bahasa pendukungnya di dalam Visual Studio Code untuk melakukan pemrograman. Ini menggunakan desain prosedural di mana setiap sistem dibuat ke dalam bentuk prosedural dan menggunakan basis data menyimpan keseluruhan data dalam platform Autodo. Jadi Autodo ini dikembangkan dengan text tag website biasa ya, ada HTML, CSS untuk tampilan, JavaScript untuk interaktivitas websitenya, dan terakhir PHP untuk koneksi ke database. Selanjutnya ada dokumentasi pengguna. Platform Autodo ini harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran jika belum memiliki akun. Setelah berhasil login, maka dia dapat mengakses berbagai fitur. Desain antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menggunakan platform Autodo dengan mudah dan intuitif. Jadi, kami sebisa mungkin merancang UI dan UX dari Autodo ini seramah mungkin kepada pengguna, karena kami menjangkau masyarakat umum agar mudah digunakan orang tersebut. Terakhir, asumsi dan kebutuhan. Autodo ini berjalan di sebuah website, sehingga pengguna membutuhkan sebuah browser yang dapat berjalan dan internet tersambung. Jadi itu kadang-kadang Autodo itu adalah aplikasi berbasis website, makanya pengguna itu membutuhkan browser dan juga membutuhkan koneksi internet. Oke, sekian penjelasan dari bab 2, yaitu deskripsi keseluruhan dari produk Autodo. Baik, di sini selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang bagian ketiga dari SRS kita, yaitu kebutuhan antarmuka eksternal. Bagian pertama yaitu antarmuka pengguna, yaitu tampilan yang akan nanti tampil di layar para pengguna. Mulai dari ada landing page, kemudian halaman login, halaman inisialisasi pengguna, kemudian ada halaman daftar. Ini untuk daftar akunnya. Kemudian ada dashboard di tampilan awal ketika selesai login, kemudian daftar materi yang nantinya dipilih atau nanti muncul, dan isinya, isi materi, sidebar di isi materi, kemudian ada pop-up dari subtopik,
kemudian ada quiz, mentor, ini tempat nanti memilih dan mencari-cari mentor, kemudian ada pop-up pesan mentor, kemudian ada papan peringkat, dan toko koin untuk beli-beli koin yang nanti akan digunakan, kemudian ada pengaturan. Nah, selanjutnya yaitu antarmuka perangkat keras. Jadi persyaratan minimum yang digunakan adalah CPU dual core dan RAM 2 GB minimum atau disarankan. Dan juga untuk kinerja yang lebih baik disarankan juga menggunakan perangkat yang lebih baik daripada ini, terutama jika website sudah memiliki lebih banyak pengunjung. Kemudian untuk antarmuka perangkat lunak, AutoDo karena dijalankan dalam website, jadi tentu saja memerlukan browser yang tersedia pada perangkat pengguna. Kemudian untuk antarmuka komunikasi, sebagai platform berbasis web, AutoDo tentunya memerlukan koneksi internet agar dapat berfungsi. Seluruh komunikasi data antara pengguna dan sistem termasuk untuk autentikasi akses konten dan transaksi terjadi melalui protokol HTTP yang aman. Baik, sekian untuk kebutuhan antarmuka eksternal. Selanjutnya, Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana fitur sistem pada AutoDo. Nah, jadi bagian fitur sistem itu menyajikan uraian menyeluruh mengenai fungsi-fungsi yang tersedia dalam sistem AutoDo, baik itu untuk pengguna ataupun untuk admin. Nah, jadi yang pertama bakal saya bahas adalah fitur sistem untuk pada pengguna. Nah, jadi sederhananya itu deskripsinya, fitur ini memungkinkan pengguna atau member untuk mengakses seluruh proses pembelajaran secara mandiri melalui sistem, mulai dari menjelajahi materi, memilih subbab dan topik, hingga mengakses latihan, serta memantau progres belajar melalui dashboard. Jadi ada beberapa sistem requirement berdasarkan fiturnya pada bagian dari si member. Nah, yang pertama ada landing page. Jadi landing page ini menyediakan informasi awal seperti navigasi, fitur-fitur utama, tim pembuat, dan kontak perusahaan. Salah satu contoh sistem requirement-nya adalah sistem harus mampu menampilkan bar navigasi pada bagian atas landing page yang memuat tautan untuk berpindah ke bagian fitur utama. Nah, jadi pada landing page ini ada sekitar 6 sistem requirement yang harus dipenuhi. Lalu fitur yang kedua adalah fitur login. Nah, di login sendiri itu pengguna dapat membuat akun. Ada dua fitur yang kita gabungin aja langsung, yaitu login dan registrasi. Nah, keduanya itu berguna untuk menyediakan pengguna dapat membuat akun dan masuk ke dalam sistem secara aman. Untuk login sendiri, mulai dari menekan tombol masuk, sampai akhirnya nanti pengguna itu dapat diarahkan ke halaman utama dashboard website. Dapat 6 sistem requirement yang harus dipenuhi. Sementara pada bagian registrasi, pada saat mula-mula pengguna itu belum punya akun, sampai nanti akhirnya sistem berhasil mendaftarkan akun dan menampilkan notifikasi keberhasilan. Nah, pada registrasi terdapat 8 sistem requirement. Fitur berikutnya adalah fitur dashboard. Nah, jadi di dashboard ini menampilkan progres belajar pengguna, materi terakhir, dan statistik capaian. Jadi terdapat 6 sistem requirement yang mana diawali dengan menampilkan statistik pembelajaran dan diakhiri dengan menyesuaikan tampilan dashboard sesuai dengan identitas pengguna. Kayak misalnya itu nama pengguna, role-nya apakah sebagai siswa, guru, ataupun admin. Lalu fitur berikutnya adalah daftar materi dan juga topik. Keduanya ini satu paketan ya. Nah, jadi keduanya ini menyediakan konten pengguna dapat mengakses materi secara bertahap, mulai dari materi, bab, subbab, dan topik yang tersedia sesuai dengan pelajaran yang diambil. Nah, untuk daftar materi sendiri ada 7 sistem requirement yang mana diawali dengan sistem itu harus mampu mengarahkan pengguna ke halaman daftar materi. Lalu diakhiri dengan memastikan bahwa semua data yang tampil berasal dari database dengan query yang aman. Lalu untuk yang daftar topik sendiri itu ada sekitar
8 sistem requirement, yang mana diawali dengan sistem itu juga harus mampu mengarahkan ke halaman daftar topik sesuai dengan topik yang dipilih. Nah, lalu sistem requirement yang terakhirnya yaitu mampu menampilkan video dan ringkasan topik. Nah, fitur berikutnya itu adalah latihan. Nah, pada fitur latihan ini menyediakan konten latihan dan pembelajaran yang dapat diakses dengan menggunakan sistem koin nantinya. Jadi yang pertama, jadi total itu ada 8 sistem requirement untuk fitur latihan. Nah, sistem requirement yang pertama adalah sistem harus mampu menampilkan halaman isi subtopik setelah pengguna memilih salah satu subtopik dari daftar tersedia. Nah, nanti bakal diakhiri dengan sistem juga harus mampu mencegah akses ke halaman isi subtopik jika subtopik tersebut belum dibeli oleh pengguna. Ini demi keamanan dari fitur latihan. Jadi harus menggunakan koin untuk mengaksesnya. Lalu fitur berikutnya itu adalah pesan mentor. Nah, jadi di pesan mentor ini pengguna dapat memilih dan memesan mentor sesuai dengan kebutuhan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada 10 sistem requirement yang harus dipenuhi, yang mana diawali dengan sistem itu harus mampu menampilkan halaman daftar mentor yang dapat dipesan. Lalu diakhiri dengan sistem harus mampu mencegah pemesanan jika koin pengguna tidak cukup. Nah, itu untuk mengantisipasi koinnya itu harus sesuai dengan daftar yang mau dipesan. Nah, ini berikutnya adalah sistem pembelian koin. Nah, jadi pembelian koin ini sistemnya itu terintegrasi dengan Midtrans untuk memudahkan transaksi. Baik itu nanti transaksi pembelian materi ataupun sistem pembelian atau pemesanan dari si mentor. Nah, jadi pada sistem ini terdapat 9 sistem requirement yang mana diawali dengan sistem harus mampu mengarahkan pengguna ke halaman pembelian koin. Lalu diakhiri dengan sistem itu mampu mencatat waktu dan status setiap transaksi atau bisa dibilang historicalnya. Lalu fitur berikutnya adalah fitur leaderboard. Nah, jadi di leaderboard ini menampilkan peringkat pengguna berdasarkan jenjang dan poin materi. Jadi ini untuk memacu pengguna supaya makin semangat belajarnya. Di sini terdapat 8 sistem requirement yang harus dipenuhi, yang mana diawali dengan mengarahkan pengguna ke halaman leaderboard, lalu diakhiri dengan memperbarui leaderboard secara real time. Jadi biar dia terus berubah dan dapat dipantau oleh pengguna masing-masing. Lalu fitur terakhir untuk pengguna yaitu fitur profil. Jadi profil ini menyediakan informasi akun, riwayat pembelian, dan data pribadi pengguna. Nah, jadi pada profil ini terdapat 7 sistem requirement yang mana diawali dengan sistem itu harus mampu mengarahkan pengguna ke halaman profil saat icon profil diklik. Nah, lalu diakhiri dengan sistem harus mampu menampilkan seluruh informasi pengguna, riwayat transaksi yang jelas dan mudah dipahami. Nah, itu tadi merupakan fitur sistem pada pengguna. Nah, untuk fitur sistem yang kedua yaitu untuk admin. Jadi untuk admin ini dirancang untuk memberikan kontrol penuh kepada administrator dalam mengelola dan memantau seluruh aktivitas. Oke. Nah, jadi sederhananya itu di sini itu memungkinkan admin untuk memverifikasi mengolah seluruh data mentor yang tersedia dan juga materi. Ada beberapa fitur utama pada bagian admin ini. Yang pertama itu dapat manajemen pengguna. Nah, manajemen pengguna sendiri ada 7 sistem requirement, yang mana diawali dengan sistem harus mampu menampilkan daftar seluruh pengguna. Lalu diakhiri dengan sistem juga mampu mencatat log aktivitas admin yang berkaitan dengan perubahan status akun pengguna. Lalu fitur yang kedua yaitu ada manajemen konten materi. Nah, di manajemen konten materi ini, admin dapat menambahkan, mengubah, dan menghapus materi, bab, subbab, dan topik. Nah, jadi terdapat 8 sistem requirement yang mana diawali dengan sistem harus mampu menampilkan daftar seluruh materi, lalu diakhiri dengan sistem harus menyediakan fitur perhatiin jauh untuk setiap konten. Lalu fitur berikutnya adalah
manajemen latihan dan evaluasi. Nah, jadi pada fitur ini terdapat 8 sistem requirement yang harus dipenuhi. Yang pertama itu diawali dengan sistem mampu menampilkan daftar semua subtopik dan latihan. Lalu diakhiri dengan sistem harus mampu mencatat dan menampilkan statistik penggunaan latihan. Fitur berikutnya adalah transaksi dan koin. Nah, jadi fitur ini tuh si admin dapat melihat dan mengolah data transaksi serta distribusi koin. Jadi kalau kita lihat di sini terdapat 9 sistem requirement yang harus dipenuhi oleh sistem. Yang diawali dengan sistem itu mampu menampilkan daftar seluruh transaksi pembelian koin oleh pengguna, lalu diakhiri dengan sistem harus mampu menampilkan notifikasi atau log khusus apabila ada transaksi yang gagal ataupun yang berhasil pada Mitrans. Oke, fitur berikutnya adalah fitur manajemen mentor. Nah, jadi manajemen mentor ini si admin itu dapat mengelola data mentor serta verifikasi pemesanan mentor oleh pengguna. Terdapat 9 sistem requirement yang harus dipenuhi untuk sistem ini, yang dimana diawali dengan sistem harus mampu menampilkan daftar semua pengguna yang mendaftar sebagai mentor. Lalu diakhiri dengan sistem harus mendukung ekspor data mentor ke dalam bentuk CSV. Lalu fitur berikutnya adalah leaderboard dan statistik. Nah, jadi pada leaderboard ini digunakan oleh admin untuk melihat statistik capaian pengguna dan peringkat berdasarkan jenjang. Terdapat 9 sistem requirement yang harus dipenuhi, yang mana diawali dengan sistem harus mampu menampilkan leaderboard pengguna secara real time dan diakhiri dengan sistem harus mampu mendukung ekspor data ke dalam bentuk file CSV. Nah, itu tadi mengenai fitur-fitur yang ada pada Autodo dan juga penjelasan tentang sistem requirement-nya. Selanjutnya saya akan membacakan bab 5, kebutuhan fungsional lainnya. Yang pertama, kebutuhan performansi. Sebagai platform berbasis web, Autodo membutuhkan peramban web modern seperti Google Chrome atau Firefox dengan koneksi internet yang stabil. Yang kedua, kebutuhan keselamatan. Secara keseluruhan, sistem melindungi dari kesalahan yang tidak disengaja dengan menyediakan peringatan konfirmasi sebelum tindakan kritis seperti penghapusan akun pengguna dilakukan. Oleh karena itu, integritas data pembayaran terjaga dengan memproses notifikasi dari Mitrans secara akurat untuk mendeteksi keberhasilan transaksi dan menangani kasus pembelian yang gagal atau dibatalkan tanpa mengubah data koin pengguna secara keliru. Selanjutnya terdapat log guna mencatat semua aktivitas admin yang berkaitan dengan perubahan status akun untuk kebutuhan audit. Yang ketiga, kebutuhan keamanan. Autodo memiliki fitur autentikasi yang aman, di mana kata sandi pengguna disimpan dalam format hash di dalam basis data. Autodo juga menyiapkan proses prepare statement guna melindungi dari kerentanan web umum seperti SQL injection dan cross-site scripting. Yang keempat, atribut kualitas perangkat lunak. Autodo memiliki antarmuka interaktif dan minimalis sehingga nyaman dan dapat digunakan oleh pengguna umum tanpa memerlukan keahlian khusus, serta memiliki desain yang konsisten dan responsif di berbagai perangkat. Yang kelima, aturan bisnis. Terdapat 3 peran utama yang dapat mengakses operasional platform Autodo, yaitu pengguna biasa yang bisa menjadi pelajar atau masyarakat umum yang dapat belajar dan memesan layanan. Yang kedua, mentor yang menyediakan jasa mengajar dan harus diverifikasi secara manual oleh admin. Yang ketiga adalah admin yang memiliki kontrol penuh atas pengelolaan seluruh aspek platform. Interaksi utama dalam Autodo seperti mengakses konten pembelajaran atau memesan jasa mentor menggunakan sistem mata uang virtual yang disebut koin. Akses ke konten subtopik spesifik, baik berupa materi bacaan maupun latihan, secara eksplisit dibatasi sehingga pengguna melakukan pembelian menggunakan koin tersebut. Dan sistem akan mencegah akses jika subtopik belum dibeli.
Pengguna dapat membeli koin melalui halaman pembelian koin yang sudah disediakan yang sudah terintegrasi dengan gerbang pembayaran Mintrans. Dan sistem secara otomatis akan menjaga transaksi jika saldo koin pengguna tidak mencukupi untuk layanan yang dipilih atau pembelajaran yang dipilih. Otodo juga menerapkan aturan gamifikasi melalui sistem leaderboard yang diatur ulang setiap minggu, di mana 3 pengguna teratas dari setiap jenjang pendidikan akan menerima hadiah berupa koin gratis sebagai insentif. Sekian pemaparan SRS bab 5 dari saya. Untuk Figma-nya sendiri, kami di sini menyediakan Figma dari Otodo. Jadi di sini ada terlihat jelas ya kalau di sini ada desain dari Otodo itu sendiri, dimulai dari loginnya, ada juga statistiknya, dashboard, ada kuis-kuis, ada juga mentor. Sini udah cukup lengkap untuk Figma-nya sesuai yang dijelaskan teman saya Timothy tadi. Dan di sini ada juga untuk UML. Jadi setidaknya ada 2 pengguna dari target kami, yaitu ada user dan ada admin. Untuk user itu bisa mengakses antarmuka awal, registrasi akun, login aplikasi, dan akses statistik belajar. Kemudian bisa akses isi materi pembelajaran, latihan soal dan halaman jasa mentor, serta pemesanan mentor. Untuk admin itu sendiri bisa mengakses statistik belajar pengguna, bisa mungkin mengisi daftar materi, bisa mengisi latihan soal, halaman jasa mentor, dan pemesanan mentor. Baik, mungkin sekian saja untuk proyek kami. Jika ada salah dan kekurangan kami minta maaf. Kami dari kelompok Sabarnu, tulis saja nama kalian dulu, pamit untuk diri. Dan selamat siang, pagi, sore, ataupun malam kapanpun Ibu menonton video ini. Dan terima kasih. Dadah.